Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke, shalom semuanya, God bless ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Kemarin kita belajar bahwa setiap perkembangan itu akan menimbulkan efek negatif di dalam setiap kehidupan. Hari ini kita akan belajar setiap perkembangan itu akan menimbulkan sungut-sungut, perkataan-perkataan yang tidak baik. Sehingga kita boleh belajar untuk melihat ada banyak kala ketika timbul sungut-sungut di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, perusahaan kita, di dalam komunitas pelayanan kita, itu karena perkembangan. Aneh ya saudaraku. Yang pertama kita belajar bahwa perkembangan yang dialami oleh seseorang, walaupun seringkali itu terjadi karena mujizat Tuhan, tidak mengubahkan segala sesuatu yang buruk yang ada di dalam karakter seseorang. Kita ambil contoh Petrus. Lalu kita belajar bahwa setiap perkembangan akan menimbulkan namanya perpecahan atau bisa menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertikaian. Karena merasa diperlakukan tidak adil, merasa terpinggirkan, merasa berbeban berat dan sebagainya. Hari ini kita belajar setiap perkembangan akan menimbulkan sungut-sungut. Setiap orang yang mengalami perkembangan, saudaraku. Baik, kita ambil dulu ayat firman Tuhan, ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Garis bawahi saudaraku, penyebabnya adalah pembagian terhadap janda-janda yang ada di mereka. Ternyata di dalam perkembangan yang sehebat apapun, setiap orang tetap akan melihat kemiskinan atau kekurangan yang ada di dalam dirinya, atau di kelompoknya, atau di rumah tangganya, atau di komunitas pelayanannya, saudaraku. Aneh ya. Pada saat itu Injil diberitakan dengan luar biasa. Pengikut Yesus yang kita hitung secara ngawur aja saudaraku, 5.000 pengikut Yesus yang diambil dari 5.000 laki-laki dengan 5 roti dari seorang anak. Kalau ditambah dengan pasangan 10.000. Lalu ketika Petrus berkhotbah ada 5.000 orang dibaptis, 15.000. Demikian banyak orang mengikut Yesus. Bahkan ketika Yesus masuk Yerusalem sebelum disalibkan,
Yesus disambut dieluk-elukan dengan seluruh penduduk Yerusalem. Perkembangan yang mendadak saat itu. Karena murid-murid tidak merintis sendiri. Kisah ini tidak terjadi di kisah Paulus. Sehingga kita boleh ambil kesimpulan. Ketika kekayaan itu dengan cepat mendatangi saudara, ingat, saudara akan tetap melihat kemiskinan dan kekurangan saudara. Itulah yang membuat pengikut Yesus saat itu bersungut-sungut. Karena yang kedua, mereka merasa janda-janda tidak diperhatikan yang ada di antara mereka. Sehingga kekayaan yang mendatangi kita dengan cepat atau kita mendapatkan kekayaan yang mendadak. Ingat saudaraku, saudaraku, di dalam ruang hati saudara tetap itu kemiskinan akan menyala dengan hebat. Di mana kemiskinan saudara itu akan menimbulkan sungut-sungut saudara. Orang yang kaya mendadak itu akan selalu takut dengan kemiskinan yang pernah dia alami. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk mengalami kesembuhan. Sehingga setiap orang yang kaya mendadak atau dengan cepat menjadi kaya selalu dikejar oleh kemiskinan di masa lalu dia. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.